Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh-soleha dari kelas 6 Alexandria. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat dan selalu semangat. Oke, jumpa lagi dengan Pak Fauzi atau bisa kalian panggil dengan Pak Koji agar lebih akrab. Kali ini kita masuk ke pembelajaran kedua, masih dalam tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup. Dalam satu subtema 1 juga tumbuhan sahabatku. Dalam pembelajaran kedua ini ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama yaitu PKN, yang kedua yaitu Bahasa Indonesia, yang ketiga SBDP. Namun sebelum kita lanjut ke pembelajaran kedua, alangkah baiknya kita doa bersama agar pelajaran ini diberkahi Allah SWT dari awal hingga akhir. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Selanjutnya untuk kompetensi dasar dan indikator dari 3 muatan pelajaran tersebut yaitu PKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP, kita lihat di layar sebagai berikut. Untuk kompetensi dasar pembelajaran 2 PPKN 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. SBDP 3.4 memahami patung. Sedangkan untuk indikator pembelajaran 2 pelajaran PPKN mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila pertama dan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk Bahasa Indonesia mampu menuliskan kesimpulan dari teks laporan investigasi tentang produksi jagung sebagai bahan pangan. Untuk SBDP mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya. Baik anak-anakku yang soleh-soleha, kita masuk ke muatan pertama atau pelajaran pertama yaitu PKN. Namun sebelum kita mulai, mari kita bernyanyi bersama dulu yuk lagu Garuda Pancasila. Pasti kalian sudah hafal semua ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, selanjutnya kalian bisa buka buku tematik 6A halaman 4. Di situ ada bacaan tentang Ferry dan kawan-kawan yang menceritakan pengalaman libur mereka. Nah, tugas kalian di situ adalah setelah membaca, kalian mencatat dan menuliskan pengalaman mereka yang mencerminkan pengamalan Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan pengamalan Pancasila sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan di layar berikut contoh dari pengamalan Pancasila sila pertama dan sila kedua. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila ini juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa, mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing, serta menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Sedangkan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila ini mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara, mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menyayangi sesama manusia, serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
Nah, setelah kalian mengetahui penjelasan pengamalan sila ke-1 dan sila kedua, alangkah baiknya kalian menerapkan pengamalan sila ke-1 dan kedua tersebut dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, kita lanjutkan ke muatan kedua, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Indikatornya kurang lebih adalah mencari kesimpulan dari teks investigasi yang sudah dibaca. Teksnya bisa kalian lihat contohnya di halaman 20 sampai 21 di buku tematik, atau kalian bisa lihat di layar berikut ini. Nah, dari teks tersebut kalian bisa lihat bagaimana detail dan rincinya teks tersebut ya. Nah, teks seperti itu namanya teks laporan investigasi atau teks investigasi. Apa itu teks investigasi? Berikut penjelasannya. Upaya-upaya untuk mengumpulkan sejumlah informasi tentang suatu hal secara khusus disebut investigasi. Bila kamu melakukan pengamatan secara berkesinambungan untuk menjelaskan gejala alam atau memecahkan suatu masalah, maka kamu sedang melakukan investigasi ilmiah. Laporan hasil kegiatan investigasi yang kamu buat disebut laporan investigasi. Kegiatan investigasi bisa dilakukan dengan pengamatan, wawancara, atau mempelajari dokumen. Kalau kalian masih ingat di pembelajaran 1 tentang ASEAN, bahwa ASEAN terbentuk karena kesamaan sosial budaya. Nah, selain itu ada loh kesamaan karya seni, baik karya seni 2 dimensi, contohnya adalah kain batik atau pakaian tradisional atau wayang, atau karya 3 dimensi, contohnya patung. Jadi di beberapa negara tersebut ada karya seni patung. Jenis dan modelnya tentu berbeda-beda. Berikut contohnya. Mengenal karya seni patung. Karya seni rupa terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh karya seni 2 dimensi yaitu lukisan dan kain batik. Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung. Patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Seni patung juga diartikan sebagai seni bentuk karena bentuk-bentuk patung yang memiliki nilai keindahan. Ada beberapa fungsi patung, diantaranya sebagai berikut. Patung religi sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. Patung monumen untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Patung arsitektur berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Patung dekorasi sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Patung seni hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bentuk figuratif atau non-figuratif. Bentuk figuratif adalah bentuk patung yang realis, seperti bentuk alam yang meliputi bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Bentuk non-figuratif adalah bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuknya abstrak, seperti menampilkan bentuk garis saja, lengkungan bulat saja, atau memanjang, atau gabungan ketiganya. Beberapa contoh patung batu dan kayu yang ada di dunia. Yang pertama, patung batu dan kayu khas dari Bali, Indonesia, patung batu dan kayu khas dari Thailand, dan patung batu dan kayu khas dari Kamboja. Nah, kalian sebenarnya bisa loh buat sendiri patung sederhana di rumah. Alat dan bahannya juga pun sederhana, bisa didapatkan di rumah. Apa saja bahan dan alat dan juga cara pembuatannya? Yuk kita lihat di layar berikut ini.
Yang harus kalian kerjakan berikut tugas kalian. Baik Pak Koji, cukupkan sekian untuk pembelajaran kedua. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.